Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pernafasan. Pernafasan adalah proses pertukaran oksigen dan juga pertukaran karbon dioksida, di mana sistem pernafasan ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, sistem pernafasan atau sistem respirasi ini berkaitan dengan metabolisme, di mana terjadinya proses atau reaksi kimia di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan akan digunakan oleh tubuh untuk pertukaran dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Pernafasan dada adalah suatu pernafasan yang melibatkan otot-otot tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut adalah suatu pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada ini mekanismenya juga terbagi menjadi dua, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi dimulai ketika otot tulang rusuk berkontraksi, sehingga mengakibatkan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada lebih kecil daripada luar. Inilah yang mengakibatkan udara kaya oksigen akan masuk. Nah, berbeda pada fase ekspirasi di mana otot tulang rusuk akan berrelaksasi sehingga rongga dada akan membesar, akan mengecil, akibatnya tekanan di dalam rongga dada ini lebih besar sehingga udara kaya karbon dioksida akan keluar. Nah, pernapasan yang kedua adalah pernapasan perut, di mana ini terjadi dalam dua fase juga. Nah, pada mekanisme fase inspirasi dimulai ketika diafragma berkontraksi, otot perut akan berelaksasi dan mengakibatkan diafragma mendatar dan rongga dada akan membesar. Inilah yang mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada akan mengecil. Maka proses ini yang disebut dengan proses inspirasi. Nah, yang kedua ada fase ekspirasinya, di mana rongga dada akan berelaksasi, namun otot diafragma akan berkontraksi. Nah, mengakibatkan diafragma naik dan rongga dada menjadi mengecil dan tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar. Inilah yang disebut dengan fase ekspirasi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini tentang frekuensi respirasi pada manusia, yaitu alatnya berupa kertas tisu dan stopwatch atau jam, dan bahannya berupa probandis. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini tentang frekuensi respirasi pada manusia, yaitu alatnya berupa kertas tisu dan stopwatch atau jam, dan bahannya berupa probandis. Prosedur kerjanya yaitu untuk mengukur frekuensi respirasi pada manusia dapat diamati berdasarkan udara yang keluar masuk hidung dan berdasarkan pernapasan dada dan perut. Berdasarkan udara yang masuk keluar hidung, pada lubang hidung diletakkan telapak tangan atau kertas tisu sehingga terlihat udara yang masuk keluar hidung. Hitunglah berapa kali kertas bergerak keluar dalam waktu 1 menit. Berdasarkan pernapasan dada dan perut, pada inspirasi, otot dada dan tulang rusuk mengembang atau dilatasi, sedangkan otot perut mengempis atau kontraksi, dan terjadi sebaliknya pada respirasi. Hitunglah berapa kali dada mengembang selama waktu 1 menit. Prosedur kerjanya yaitu untuk mengukur frekuensi respirasi pada manusia dapat diamati berdasarkan udara yang keluar masuk hidung dan berdasarkan pernapasan dada dan perut. Berdasarkan udara yang masuk keluar hidung, pada lubang hidung diletakkan telapak tangan atau kertas tisu sehingga terlihat udara yang masuk keluar hidung. Hitunglah berapa kali kertas bergerak keluar dalam waktu 1 menit. Berdasarkan pernapasan dada dan perut, pada inspirasi, otot dada dan tulang rusuk mengembang atau dilatasi, sedangkan otot perut mengempis atau kontraksi, dan terjadi sebaliknya pada respirasi. Hitunglah berapa kali dada mengembang selama waktu 1 menit.
Kesimpulan yang didapat dari hasil praktikum kali ini adalah di mana pernapasan adalah pengambilan O2, pengeluaran CO2, dan penggunaan energi yang dihasilkan oleh tubuh. Sistem pernapasan dapat dibagi menjadi dua, yakni sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut. Di mana sistem pernapasan pada dada adalah sistem pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sementara sistem pernapasan pada perut adalah sistem pernapasan yang melibatkan otot-otot diafragma, di mana mekanismenya dapat dibedakan menjadi dua, yakni pada fase inspirasi dan pada fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah fase yang berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar dan di mana oksigen akan masuk. Sementara fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil dan karbon dioksida keluar.